Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan pada mata kuliah Etika Penyuluh Pertanian. Di sini, kami akan membahas materi tentang butir-butir etika dalam Undang-Undang SP3K. Dengan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada teman kami yang bernama Ayu Hanifah, yang kedua yaitu Fathiatun Nisa, yang ketiga saya sendiri Natasha Rahman, yang keempat ada Rian Bagus Chandra, yang kelima yaitu ada Tri Wahyuningsih. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh teman kami yaitu Ayu Hanifah. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian penyuluh dalam UU SP3K. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan atau yang sering disingkat sebagai UU SP3K, arti dari penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya, tujuan penyuluhan dalam UU SP3K. Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern. Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung jawab. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha, dan mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera. Yang selanjutnya yaitu fungsi sistem penyuluhan, yaitu yang pertama memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedua, mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya, agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang keempat, yaitu membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan organisasinya. Yang kelima, yaitu membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha. Yang selanjutnya, yaitu menumbuh kembangkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan dan melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama. Butir-butir etika penyuluhan dalam Undang-Undang SP3K. Yang pertama, melakukan koordinasi, integrasi, sinkronasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan. Yang kedua, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah. Yang ketiga, program penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arahan, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan. Yang keempat, penyuluh menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan program penyuluhan. Yang kelima, penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha. Yang keenam, materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang ketujuh, penyuluhan berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, serta unsur ilmu pengetahuan,
teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan. Yang 8, melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan. Yang ke-10, melaksanakan pembinaan, pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, dan sarana prasarana, serta pembiayaan penyuluhan. Yang ke-11, melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan. Yang ke-12, materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada pelaku lembaga pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional. Ketentuan sanksi. 1. Setiap penyuluh PNS, swasta, dan swadaya yang melakukan penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapatkan rekomendasi dikenakan sanksi administratif berdasarkan masing-masing ketentuan perundang-undangannya. 2. Setiap penjabat memberi rekomendasi yang tidak mematuhi ketentuan dikenakan sanksi administratif. Yang ketiga, setiap orang dan atau kelembagaan penyuluhan yang melakukan penyuluhan dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan atau kesehatan masyarakat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.